Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Budi, kita berjumpa kembali di ini podcast Budi. Pada malam ini, sahabat Budi, kita menghadirkan anak muda yang cukup kreatif, milenial, lalu termasuk juga seorang entrepreneur muda, yaitu sahabat Ali Mutahari. Ya, selamat datang. Pak. Terima kasih banyak ya. Sahabat-sahabat Budi, beliau lebih dikenalnya sekarang Ali Proat. Ya, Ali Proat karena beliau sebagai leadernya, ownernya daripada wedding organizer. Iya, Proat Production Tasikmalaya. Proat Production Tasikmalaya. Saya melihat beliau ini salah satu pionir lah. Seingat kami itu kan, tahun 2010 lah mulai. Artinya mulai muncul yang namanya Ali dengan Proatnya. Mungkin dulu dia masih jadi MC, lalu lama-lama jadi EO, event organizer, lalu berikutnya ke wedding untuk acara-acara pernikahan. Jadi Kang Ali, Pak Ali aja ya, Ali aja. Lebih Ali aja, Pak. Ali masih aja. Muda ini. Li, kita ingin bincang-bincang dengan sahabat-sahabat Budi. Awal pertama itu kan terinspirasi, mungkin tiba-tiba ada bikin Proat gitu kan. Nah, ini menjadi inspirasi bagi teman-teman WO yang lain cukup banyak. Coba dijelaskan ini pengalaman dari awal mulai ada IO ya atau WO daripada Proat Production. Silakan. Baik, Pak. Ini terima kasih banyak dan untuk semua sahabat Budi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bilang sampurasun ya. Aduh, Pak, malam hari ini luar biasa nih. Saya ngerasa bersyukur Papa mengundang saya gitu kan, kayak masih mikir tuh apa kira-kira ya. Tapi alhamdulillah sesuai dengan apa yang barusan Papa bilang, Pak. Jadi sebenarnya Pak Ali itu awal muasalnya itu di 2010 tuh emang sudah di wedding organizer. Udah. Iya, jadi awalnya di situ, Pak. Jadi dulu itu masih gabung atau gimana pertama? Awalnya kita dari Mojang Jajaka, Pak. Mojang Jajaka Sukapura. Termasuk peserta. Mojang 2008. 2008. Kita Sukapura gitu kan di situ. Jadi kita sudah basicnya senang kumpul, berorganisasi, bermitra dengan pemerintah. Tiba-tiba saya punya teman nih, namanya Gugi Nugraha. Gugi. Wah, sahabat Budi Gugi yang kemarin ada festival fashion 10 tahun Gugi Nugara dengan kewes kebayanya Nusantara. Nah, jadi dari situ Pak, jadi ada tawaran, katanya mau nggak buka WO gitu kan. Oh, siap.
Kenapa? Karena sebenarnya Ali itu Pak punya basic dari dulu di bidang ini dari kecil di orang tua. Nah akhirnya memutuskan ketika itu kita coba ada salah satu perusahaan di Ciamis ketika itu namanya Samudra Catering. Kenapa kita bilang? Karena Pak satu lagi nggak akan ada masa depan tanpa sejarah. Betul. Jadi ini sejarahnya memang begitu. Sejarah Pak. Itu harus diungkap. Betul. Ya supaya lebih transparan. Betul. Dan kita juga jangan pernah melupakan kebaikan orang-orang yang orang ada lain di belakang sekecil kita. apapun. Ya, itu betul, penting, Pak. Li. Betul. Pokoknya saya dan ketika itu Samudra gitu kan di tahun 2010 tidak ada WO di Tasikmalaya. Terus menawarkan diri gimana nih ada klien mau pakai WO tapi entah pakai dari luar kota. Tapi waktu itu Samudra kan lebih fokus ke catering. Catering betul. Ya. Makanya dia ingin ada wedding organizer-nya karena terinspirasi oleh di luar kota di Bandung kota-kota misalnya, Bandung, kota Jakarta, kota-kota besar sudah terbiasa gitu kan. Ada WO ya. Nah, ini Gugi Nugraha punya papap kan, partisi juga di bidang UPDAT, Pak Ujang namanya. Terus akhirnya menawarkan, mau nggak nih bikin tim wedding organizer buat Samudra. Nah, Gugi karena kita berteman di di Moka itu dan kita udah berteman Pap. Jadi kita udah nggak mikirnya aneh-aneh. Kita kumpul, kita kunjungan, kita bikin program. Jadi tidak money oriented intinya bahwa kita sudah terjalin chemistry gitu kan. Ada 5 orang Pap ketika itu. Akhirnya tawari, mau nggak buka WO? Siap gitu kan. Nggak mikir apa-apa. Dan Pap, event pertama itu adalah ketika dulu tuh Wakil Bupati Ciamis, Bapak Dr. Haji Ing. Beliau masih menjabat sebagai Wakil Bupati. Wakil Bupati saat itu. Betul. Itu pertama. Pertama banget. Di Ciamis. Di Mandalawangi. Oh, di Mandalawangi. Karena nikahnya sama orang Tasik. Dan ada keunikan juga, Pap. Kebetulan Kang Ing kan orang Tasik, orang Awipari. Nah, jadi pokoknya Allah tuh sudah pasti membuat titik pertemuan, tidak akan ada yang salah pertemuan kita. Karena kenapa, Pap? Jadi gini syaratnya itu, kita nggak bisa memastikan Samudra pakai kita. Karena satu, kita mempunyai pengalaman. Betul. Belum ada portofolio dan langsung ini pejabat publik yang kita tangani. Tapi bermodal nekat, bismillah aja, hayulah hola. Kita coba aja, kita presentasi dulu aja. Itu tahun berapa itu? 2010. 2010 ya. Dapat nggak dapat itu nggak jadi masalah. Ya udah boleh deh kalau gitu kita coba dulu aja. Bayangkan Pap, kita nggak punya pengalaman apapun, tapi yang punya kebasikan itu. Akhirnya kita ketemu di Simpang 5 sama calon pengantinnya. Jadi anaknya beliau itu adalah laki-laki, kemudian perempuannya orang Tasik. Nah kita janjian nih ketemu Pap, ini bakal lucu Pap. Pas ketemu, ternyata Pap, Allah tuh udah punya takdir. Satu sisi saya bahagia, satu sisi saya juga sedih. Ternyata yang menentukan pakai kita atau enggak itu adalah beliau si CPW-nya ini, pengantin wanitanya itu. Pas kita datang ke Simpang 5, ternyata apa Pap? Ternyata yang menikahnya itu adalah gebetan Ali. Jadi teman SMP Pap. Jadi kita kaget, Ali, Piti, ngapa disebut Pap ya? Nah di situ kan baik lagi karena kita udah punya sejarah. Akhirnya kamu apa? Saya mau nge-WO. Ya udah deh kalau gitu urusin aja nikahan aku. Jadi kita bukan karena hebat awal tuh Pap. Tapi alam rezeki jodoh mentakdirkan kita untuk bisa seperti itu. Kita semangat tuh udah lagi bismillah kayaknya bakal ke kita deh lah karena ini adalah teman calonnya SMP. Adalah sahabat kita waktu sahabatan gebetan juga waktu SMP di Tasik. Nah akhirnya Skodatullah alhamdulillah sebenarnya tidak ada satu support system yang bahwasannya ini bakal bisa atau enggak, tapi emang kitanya semangat, kita presentasi, alhamdulillah ternyata Allah berkehendak percaya ke kita Pak. Jadi kita dulu tuh inget meeting di depan pejabat kan belum ada basic Pak. Tapi jalan kan? Berjalan, modalnya lancar izin Allah. Alhamdulillah. Luar biasa, kita bikin jas Pak. Kita bikin ini karena seragam, emang bikin seragam. Iya, basicnya kita sampai nggak nanya. Jadi berangkat dari nol lah gitu kan? Nol banget Pak. Kita nggak mikir berapa dibayarnya, cuma kebayang anak kampung tiba-tiba bikin pernikahan orang luar biasa, kita kayak dikasih panggung Pak. Wah, dan akhirnya kita bikin acara, bikin jas, bikin itu, dan alhamdulillah itu berhasil Pak. Ketika itu di Mandalawangi undangannya banyak. Nah karena mungkin dulu belum ada WO, jadi kita kelihatan mentereng. Gitu kan, anak-anak muda. Jadi gitu kan. sahabat-sahabat Budi, 2010 sana khususnya di daerah Tasikmalaya Priangan Timur itu belum ada yang namanya WO. Dulu kalau kita hajatan, karena kita juga sama kan, saya nikah 89, kakak-kakak saya semua. Hajatan itu kan bikin panitia keluarga biasanya. Siapa penanggung jawab, siapa bendahara,
seksi usaha apa, seksi undangan, konsumsinya, seksi konsumsi, seksi transportasi, seksi itu keluarga semua. Betul. Ya, lalu juga hajatan tidak di luar, tidak di gedung, di rumah. Jadi semua itu dikelola sendiri dan ternyata ada perubahan sekarang. Perubahan dan memang itu juga satu membuka lapangan kerja, yang kedua juga sebenarnya lebih efisien, ya kan? Kalau di rumah itu bisa seminggu beres-beres rumah. Lalu kalau bicara catering juga kan berabenya luar biasa, kita punya pengadaan barang, bahan baku, tenaga kerja, wah itu pasti akan jadi lebih. Ini ada terobosan yang memang walaupun di kota-kota besar sudah mulai, nah ini sebetulnya pionir lah boleh dikatakan, walaupun ada kaitan tidak bisa lepas dengan Ciamis, karena Tasik, Ciamis, Kabupaten Tasik itu sangat terlalu dekat gitu kan, sehingga tidak bisa dipisahkan Ciamis, Kota Tasik, Kabupaten Tasikmalaya. Lalu setelah kegiatan itu, nah setelah pas itu Pap tiba-tiba gitu kan responnya karena kita happy enjoy, kemudian seneng, sampai ada keunikan Pap, di mana-mana orang kan bikin kartu nama tuh cuma namanya aja, karena kita emang dasarnya tampil gitu loh Pap, bikin foto gitu kan, jadi kartu nama tuh foto-foto kita ala model gitu kan. Jadi emang kita menikmati banget dan kita berbangga hati, jadi seneng ngerasa bahwa kita punya panggung, punya kesempatan, dan akhirnya dari situ Samudra Catering terus pakai kita Pak. Jadi repeat order terus. Jadi partner aja terus ya. Nah, termasuk kan waktu pernikahan putri Papap yang pertama. Iya, saya 2013 waktu itu. Di Mandalawangi kan? Mandalawangi itu satu royal wedding yang itu menambah lagi. Betul Pak, menambah lagi porsi kita semakin dilihat sama orang-orang. Artinya pas kita 2013 dari 2010 ya nama proatnya gitu kan. Akhirnya dengan cateringnya kan. Semua di mana-mana waktu itu kan Samudra, lalu Ali dan sebagainya. Belum banyak waktu itu. Yang namanya WO itu belum banyak, kita masih bisa hitung jari lah. Beda dengan sekarang, jujur saja. Lalu sekarang ini Li, kelihatan kita melihat pada saat kemarin ada pameran wedding di Asia Plaza luar biasa. Saya apresiasi bagi anak-anak muda, ternyata WO sangat banyak. Bergeliat Pak. Jadi bicara WO ini punya lapangan kerja luar biasa. Dari mulai tenda mungkin ya. Semuanya. Dari mulai Ali gini ada 11 apa saja? Coba. 11. Ali yang terkait wedding apa saja? Yang terlibat sana. Yang satu ada gedung tempat. Gedung, siap. Kedua dekor. Ketiga make up dan kebaya. 4 catering. Kelima foto dan video. Poker itu foto video. Ya, betul. Keenam undangan. Ketujuh souvenir. Ke-8 entertain, MC, live musik, 9 upacara adat, 10 peralatan, sound system, tenda, panggung, kursi, hantaran, itu banyak, kue pengantin, mobil pengantin, dan 11 itu yang terakhir sang sutradara wedding organizer, karena dia yang akan mengorganizer semuanya Pak. Jadi sahabat-sahabat Budi tadi ada 11 ya? 11 yang terlibat, ya kan? Jelas di sini semakin profesional. Saya lihat kemarin, ya waktu pameran. Ini ada yang nawarin gedung ya kan, termasuk hotelnya kan, ada yang gedung, ada yang di hotelnya, ada yang di tempat-tempat terbuka, ada yang AC tidak terbuka dan sebagainya. Dari mulai catering ternyata video, foto, terlalu dekor. Terpisah. Kalau dulu mah all in. Iya, paket salon. Gitu, salon tengah hiji gitu kan. Iya, betul. Kayaknya salon MUA. Betul, MUA. Kalau dulu tuh salon itu kayak WO-nya. Tapi sekarang udah signifikan ya, make up, hairdo, dekor. Jadi emang punya profesional pisah-pisah gitu. Lalu ada hikmahnya bagi masyarakat, semakin banyak WO, semakin banyak yang bermunculan, terjadilah kompetitor. Betul. Jadi kompetisi yang sehat sehingga mereka harus semakin profesional, semakin kreatif, memberikan yang terbaik, harus dinamis, lalu juga pasti kan akan bicara tarif juga akan semakin lebih menguntungkan lah. Betul Pak. Dan Papa harus berbangga hati gitu Pak, karena di Tasikmalaya itu milenial tuh sangat terfasilitasi. Rata-rata semua milenial Pak. Betul, luar biasa Pak. Itu milenial semua. Jarang WO di umur 50 ke atas memang. Ya dari mulai WO lagi kuliah juga ikut masuk kan? Bisa masuk. Ya kita kan banyak teman-teman termasuk saudara-saudara yang ikut lagi ikut WO katanya. Jadi Sabtu Minggu tidak ada kuliah itu ikut WO. Ibaratnya kapan kalau dulu kita numpang makan enak. Simpel banget. Jadi kita emang gak punya beban, tapi dibalik simpel itu emang fungsi WO itu sangat dalam Pak pagi Ali. Ya. Nah ini sahabat Budi yang kita tadi sampaikan oleh Ali Proat lah. Lalu dia muncul tersendiri ya kan, ya semakin eksis dengan proatnya dan
maaf Li, sekarang saya melihat Ya, Pak. Ali itu lebih fokus ke di Dekor ya, Pak. dekor ya. Ini gimana ceritanya? Lalu apa pengalaman perjuangan di ini dekor itu kan bagaimana coba? Aduh, Pak, pokoknya baik lagi, Pak ya. Betul kan, lebih fokus sekarang. Betul ke dekor, Ya. Pak. Salah satu usaha yang tidak punya modal secara ekonomi itu adalah seorang wedding organizer, Pak. Karena kita tidak, artinya dengan kepercayaan memfasilitasi antara kemampuan dan kemauan klien impian, kesediaan anggaran dengan kesiapan vendor kita satukan. Tapi di situ Ali ada sepemikiran bahwasanya kalau saya secara servis layanan kan saya suka melayani, Pak. Betul. Tapi kan kita harus berwirausaha, punya kepentingan ekonomi. Support apa sih yang bisa kita sinergikan dengan kegiatan pelayanan kita di jasa lo itu? Akhirnya karena punya basic di dekorasi dari kampung, dari kecil kan di bidang ini, Pak. Ali tuh, Pak, dari usia 7 tahun, Pak, udah ikut orang tua ngedekor. Akhirnya memberanikan diri. Ada basic. Ada turunan, betul. Jadi akhirnya memberanikan diri ngedekor. Gak punya apa-apa, Pak. Jadi dari kepercayaan itu kita kan marketingnya heart to heart. Psikologi marketingnya komunikasi, Pak, bukan sampel. Kan sampel nggak punya sampel. Dari deket, makanya kenapa hari punten sahabat Budi panggil ke beliau kan papa gitu kan, tidak panggil bapak atau ibu, karena Ali mementingkan komunikasi personality yang bahwasanya saya harus menjadi anaknya, menjadi adiknya, kakaknya. Jadi mah, pah, neng, teh, jadi kayak ya udah sok Ali aja diurusin. Aku mau ngedekor, sok aku aja boleh Ali, silakan sama Ali aja di dekornya. Padahal kan kita nggak punya apa-apa. Nah dari situ dipercaya dirikan oleh support system klien-klien kita, teman-teman kita semua. Teman-teman kita akhirnya mulai ngedekor, Pak. Pasti perlu modal itu pertama. Karena kalau dekor itu kan dari mulai apa namanya di belakang itu namanya apa? Konstruksi, Pak. Iya, konstruksi. Jadi kan kalau WO itu modalnya kan public speaking, personality kita. Kalau WO itu kan WO tuh tinggal ngobrol. Kalau kan. dekor tuh ada hal materi yang harus dibeli, Pak. Betul. Nah ini menjadi PR, Pak. Makanya tolong pemerintah di Kota Tasikmalaya, Pak. Jadi anak muda yang punya potensi di bidang wirausaha ekonomi, tolong bantu untuk diarahkan supaya dia mendapatkan permodalan yang bisa mensupport kebutuhan usahanya. Tapi dulu modalnya udah ada mungkin waktu pertama. Tidak ada, Pak. Gimana cerita? Mungkin ada sejarah cerita. Ya ini yang makanya biar jadi motivasi bagi anak muda yang lain kan. Kalau ada keinginan, ada semangat, itu modal itu bisa mengikuti lah, gitu. Betul, kan. Pak. Mungkin ada pengalaman, nggak apa-apa kita sampaikan biar. Jadi Pak, ya artinya ketika orang percaya ke kita. Kita mencoba untuk bertahap gitu kan. Ketika orang pakainya produk-produk yang luar kota misalnya Jeparaan, Ali pakainya Goberasan, semua serba sederhana. Aku bilang di awalnya itu karena support system lingkungan yang membuat kita akhirnya menjadi terbiasa, akhirnya menjadi bisa, Pak. Jadi uang klien misalnya kan masuk ke kita berapa DP, kita harus belanja dekor gitu kan. Belum kita kan nggak bisa ngehargain juga kan kita nggak punya apa-apa, Pak. Tapi kodatullah emang Ali itu ada. Yang paling spesialnya adalah apa, Pak? Ali satu ada klien ketika itu, karena ketika awal Ali mendekor tuh punya konsep dan tema, Pak. Jadi bukan sampel, mendengarkan dulu apa impiannya, punya latar belakang apa. Ada satu cerita, Pak. Salah satu klien di daerah Tasikmalaya, hajatnya di rumah. Dia butuh dekor. Ali ikut presentasi, Pak. Udah banyak dekor yang masuk ke beliau. Itu ketika Ali masuk ke sana, saya bertanya gitu kan, silakan Anda mau bagaimana? Mana sampelnya? Saya nggak punya sampel, tapi saya izinkan untuk bertanya. Apa yang menjadi latar belakang perjalanan kisah cinta putra putri Bapak? Dia bercerita, yuk kenapa nanya begitu? Karena kan saya membuatnya kan sebagai konsep tuh harus mendengarkan dulu apa yang menjadi ide dan gagasan yang bisa saya terapkan. Dia bilang anak saya ketemu di kesehatan, punya klinik sekarang. Akhirnya saya bilang, Pak, yaudah kalau gitu klinik of love, ada cinta di klinik. Saya buat dekorasi kayak klinik, ada batu usada dibuat bunga dan semua display kesehatan ada di situ. Karena kenapa? Itu kan branding sendiri. Subhanallah, kodatullah dia menyanggupi, Pak. Akhirnya sok kasih saya penawaran, diberikan penawaran. Dan itu saya ajukan, mereka meng-approve untuk pakai. Padahal Ali belum buat itu. Dan uangnya itu loh, Pak, dipakai buat membiayai naik haji Umi atau Mama. Orang tua. Alhamdulillah. Luar biasa. Papa bayangkan, sampai detik ini Ali alhamdulillah masih bisa berkarya, Pak. Itu uang yang dibeli oleh klien itu kan udah Ali storkan. Ali storkan buat naik haji orang tua. Sedangkan gimana Ali nanti modal?
di mana pengadaan, tapi kan emang di mana kita punya kemauan, di mana kita mau menebus dan prosesnya alamiah. Jadi step by step yang dirasakan, tapi Kodatul kan semua terlalui, Pak. Ya, ya. Karena Ali mikir makanya ini bukan soal bisnis, tapi bagaimana kita keterikatan dengan orang tua kita. Ya, ya. Dari situ, Pak. Jadi bagaimana memutar-mutarkan uang dari klien, kita nggak tahu kapan datangnya, kapan lunasnya, kapan tidaknya, tapi kita harus namanya waktu dekor harus beres, Pak. Iya. Itu tidak gampang, Pak. Sam gitu kalau bicara apa yang namanya dekor itu pada waktunya harus sudah siap, Harus beres, kan? Nggak bisa harus apa-apa. beres. Tapi selama ini kan tidak pernah ada yang ini kan. Oh, Pak, ada perjalanan, Dijaga ini kan? Ada tetap terjaga, tapi kan namanya Allah kadang ada up and down. Tiba-tiba misalnya kayak jam 5 belum beres, kita harus segera membereskan. Iya. Ada risikonya, Pak. Betul. Selalu pasti ada risikonya. Pasti semua yang namanya usaha itu ada risiko. Makanya kita harus sabar terus, mau belajar terus gitu kan, karena itu dia, dekor itu dirakit, bukan dipindahkan. Nah dari situ juga disesuaikan kan. Betul. Customnya bagaimana, betul, pengantinnya baju apa, mempelainya warna betul, apa, itu kan. Betul. Suasana gedung dan lain sebagainya. Sampai saat ini Ali dari awal udah komit baik konsep baik tema, artinya mendengarkan kemauan klien dari mulai apa dia punya impiannya, punya inspirasinya, dan antara klien satu dan lain itu dibuat beda, Pak. Ya. Gitu. Jadi ini sahabat-sahabat Budi, tadi kita mendengarkan perjalanan panjang ini. Dari mulai kalau bicara 2010 lah ya, Pak. Start. Sekarang berarti sudah 12 tahun. Banyak pengalaman dan Ali akhirnya lebih fokus ya kan. Walaupun sekarang juga masih jadi WO-nya ada, tapi lebih ke fokusnya ke dekor. Dan dekor jelas banyak tantangan. Betul. Lalu dekor pun ini orang sangat membutuhkan sebuah perubahan-perubahan. Betul. Karena kalau di daerah ini ada acara, ini ada event, nanti dilihat jangan jadi copy paste kan. Betul. Kan kasihan kopi gitu. Kamari kieu, ina balik lagi begini. Padahal lagi. Pengantinnya berbeda, pengantin berbeda, suasana berbeda, karakter juga berbeda, betul, ya kan? Betul. Ya, ini memang ini sebuah tantangan. Nah, disinilah dibutuhkan sebuah kreativitas, inovasi dan nilai seni yang penting tadi kan. Betul. Karena kalau bicara tadi dekor itu kan ini menjual jasa kan. Betul. Menjual jasa dan ini menyangkut harga diri. Nggak main-main ini. Nggak main-main, Pak. Nggak main-main. Kayak perang dunia aja udah. Kita kalau ya kemarin saya baru selesai ya tasakur binikmah pernikahan anak kami juga kan kita melihat kita kondisinya bagaimana apa dan kita suka ada kepuasan tersendiri. Setelah selesai itu saya merasa nah inilah artinya keberkahan itu diawali dari chemistry dari awal kan. Betul. Terbangun hubungan emosional, betul. Memahami secara psikisnya bagaimana, lalu kondisinya juga bagaimana, kultur dan budaya itu betul-betul dipelajari, nggak main-main gitu kan. Kalau dulu makan kalau hajatan cukup dari belakang gebiokan namanya. Gebiok gitu kan. Iya, gebiokan. Gebiok aja selesai gitu kan dari Jepara. Belakang hanya tempel. Sekarang itu kan banyak variasi kan. Ada aplikasi banyak sekali lah. Nah, inilah sahabat-sahabat Budi, hari ini banyak lah, mohon maaf. Saya melihat banyak WO sekarang. Iya. Berapa WO kira-kira di Tasik? Gini, Pak, kalau dulu Tasik kota santri, sekarang ada sedikit penambahan variasi. Ya, selain kota santrinya kota WO. Kota WO. Iya, karena banyak banget. WO. Banyak banget, Pak. WO ya. Itu ada 10. Ada, jangan 10, ratusan. Hah? Ratusan, Pak. Ratusan. Seperti tingkat kelahiran tiap hari bertambah. Iya. Karena ini tadi saya katakan beliau termasuk pionir dan jujur sajalah sahabat Budi, Ali ini lebih ke ini sekolahna orang barudak WO. Karena banyak saya tahu dari 2010. Ini anak buah Ali tiba-tiba sudah bikin WO sendiri kan, betul kan? Ya, banyak kan? Banyak banget. Anak buah Ali yang dulu di Proat sekarang Ali bilangnya Baraya. Tapi nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Silakan saja. Ya kan jadi berkompetisi yang sehat. Betul. Tapi komunikasi pun jalan. Kan? Malah kita bisa berkolaborasi karena gini Pak, dari awal juga Ali tidak pernah mengambil orang profesional. Itu dari nol. Mereka punya keahlian masing-masing, keilmuan masing-masing, tapi ketika datang ke Proat, mereka harus terkukuhkan dengan SOP gitu kan, dengan segala hal Ali tuliskan, Ali rincikan. Jadi buku itu udah ada bukunya Pak sebenarnya. Bagaimana cara nge-WO dari mulai assalamualaikum, cara berpakaian, cara bersikap, bertindak, itu semua udah ada bukunya Pak. Dan itu Ali serahkan ke semua orang dari generasi pertama Ali buat Proat. Ya. Nah itulah sahabat-sahabat Budi, makanya saya undang beliau, Ali, Proat, yang tadi pengalaman dengan catering Samudra, lalu existing ya,
sendiri hadir gitu kan dengan proatnya. Betul. Saya lihat banyak dan sekarang tadi ratusan. Tapi kalau bicara ratusan WO berarti juga nanti ratusan make up ya. Betul. Make up juga di mana-mana sekarang, luar biasa. Satu vendor itu Pak bisa antara 7 sampai 10 make up artis. Ini satu perusahaan itu 10 orang tuh. Artinya ini punya peluang. Betul, artinya Pak. Peluang memberikan lapangan kerja. Betul. Jangan khawatir, Li. Bicara rezeki sudah diatur oleh Allah, gitu kan. Betul. Udah biarkan aja. Siapa yang lalu makanya wajar Ali dan saya juga setuju lah. Ali lebih fokus karena kalau semua itu akan ini mana yang fokus. Betul. Nah, ya sekarang di dekor gitu kan. Betul. Dekor juga ada kan? Di Tasik ada berapa puluh dekor? Dekor lebih dari 50 ada, Pak. Ada 50 lagi dekor. Ya, kalau masyarakatnya kita senang aja yang mau nikah pameran. Kemarin pameran kan di Asia Plaza punya variatif, banyak punya pilihan, banyak alternatif. Betul. Mau yang mana, mau paket berapa gitu kan? Betul, Pak. Ada paket 100, paket 1000, paket 500. Semua sudah ada. Artinya Tasikmalaya secara SDM sudah bisa untuk mengcover kebutuhan market. Dan Ali pun bersyukur gini loh, Pak. Dan gini Mawon. Ya. WO Tasik bisa digunakan ke Bandung. Bisa. Sudah mulai ada yang ke Bandung, ke Garut, Ali ke Ciamis. Pun pernah ke Anak Ayah Hotel pernah di Bali, ke Tangerang. Jadi kita udah dari Tasik untuk Indonesia, Pak. Wah. Orang Tasik itu bisa dipakai kemana-mana. Luar biasa. Minimal kan ya bisa ke Ciamis, ke Banjar, ke Majenang, ke Cilacap, ke Karanunggal, ke Garut pun kita sering, Pak. Dari Tasik itu kita udah mainnya udah. Nah inilah luar artinya biasa, sahabat Budi, mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Amin. Jadi seorang Ali dengan proatnya tadi menyampaikan pengalaman-pengalaman dari nol lah. Nol banget, Pak. Malah bicara dari minus gitu kan. Hanya punya semangat, punya keinginan, ya kan, punya modal kreativitas gitu kan. Betul, Pak. Dan ini jangan khawatir, sahabat-sahabat Budi, silakan. Yang lain pun kalau mau bikin WO, mau bikin IO, ya silakan. Dan kita nggak boleh malu untuk bertanya dan belajar. Betul. Karena Ali pun, Pak, bisa kayak ngedekor tuh. Kayak dulu kan kalau kita inspirasi tuh agak sulit, Pak. IG belum ada kan kalau dulu. Tapi hari ini ketika tiba-tiba kita misalnya kayak dekorator di luar kota di Bandung. Ali kan tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia, Pak. Itu terfasilitasi karena kita mau belajar. Jadi banyak sumber-sumber kamus yang akhirnya ngasih input ke Ali. Kayak Ali ngedekor dikasih lihat ke teman-teman. Ini dirubah. Artinya bukan merubah karakter, tapi kan memberikan warna kita. Dan itu semua terbuka asal kita yang mau bertanya, mau belajar. Orang-orang yang pintar itu ngasih ilmu buat kita, Pak. Nah, karena kita yakini kan. Kalau kita memberikan ilmu dan bermanfaat, insya Allah itu Pak. Akan jadi amal ibadah. Dan kita harus bertanya, harus melihat hal positif apa yang sudah orang bisa, dan kita akan termotivasi untuk mau belajar. Makanya jangan isin-isin, Pak. Kejarlah sama negeri Cina. Betul. Nah inilah sahabat-sahabat Budi, saya bilang Ali sangat terbuka dengan proatnya. Silakan mau belajar ya. Yang lain juga, tapi di sisi lain juga kita ini harus punya motivasi yang sangat kuat. Betul. Lalu tidak pernah berhenti dengan kreativitas, penuh inovasi, ada terobosan-terobosan. Tapi yang paling penting juga ingat, menyangkut masalah wedding, ya kan? Atau pesta apapun, ini menyangkut masalah harga diri. Betul. Ya kan? Betul, Pak. Lepas masalah besar kecil, kegiatan. Betul. Paket itu bisa diatur. Betul. Bisa paket hemat, bisa paket yang lebih middle, yang royal wedding dan lain sebagainya, ada masalah sesuai kemampuan. Tetapi WO itu akan memfasilitasi, ya, termasuk juga dari pihak dekorasi akan sangat menyesuaikan keterbukaan. Jadi kita sangat terbantu sekali masyarakat hadirnya teman-teman WO. Lalu di sana tadi ada 11, ya kan? Dari mulai item itu rumus proat, itu kebutuhan pernikahan, semua hidup di sana. Betul. Dan insya Allah kita akan terus dorong dan kita memberikan motivasi dan apresiasi bagi teman-teman WO, lalu yang semua terlibat di sana tadi. Sebentar, ada gini, kota Tasikmalaya ketika masa pandemi adalah salah satu kota yang pertama memfasilitasi weddingan bisa berjalan. Itu Ali ucapin syukur ke Papap dan ke tim ketika itu. Karena ketika orang masih tutup, kita bersinergi, kita ngobrol gitu kan, orang-orang yang kayak Umi Lucy gitu kan, semua petinggi di sini itu mau kita ngobrol untuk bagaimana berkolaborasi, membuat protap, membuat ini itu. Makanya kita akhirnya di sana, tetap eksis. Betul, di sanalah artinya kreatif. Walaupun pandemi, akhirnya pembatasan, lalu dia bikin strategi apa sehingga perjalanan pernikahan bisa tetap berkelanjutan. Betul. Walaupun semua ada batasan penyesuaiannya. Lalu juga kebetulan tadi Umi Lucy Lucy MC yang luar biasa.
yang saat ini sedang terbaring sakit. Salam Ya, sembuh. kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh lah. Amin. Karena itu yang pernah saya kenal MC terbaik lah, Ya, yang berkarakter. yang berkarakter yang saya kenal, sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti banyak MC lainnya Banyak, yang Pak. luar biasa. Di Tasik banyak. Ratusan lagi, Pak. Ratusan lagi. Ada tapi, tapi jangan khawatir. Anak-anak muda yang punya kreativitas, mau bikin WO, mau bikin apalah, tadi ada 11 di kalau bicara kaitan dengan wedding ya. Betul. Semua dari mulai IO, catering, sampai foto, sampai undangan dan sebagainya, itu tidak akan berhenti. Karena bagaimanapun ini adalah sebuah kebutuhan. Betul, Pak. Namanya pernikahan itu tidak bisa ditunda. Betul. Baik pernikahan, mau khitanan, Betul. atau pesta-pesta apapun, sekarang orang merasa lebih nyaman, Betul. orang lebih merasa praktis, malah lebih efisien secara ekonomi. Betul. Dengan kerjasama dengan teman-teman yang dikelola daripada pihak-pihak WO, Organizer. organizernya, mau IO-nya, mau WO-nya, atau dengan yang lain lah. Itu mungkin Ali Proat luar biasa kita. selamat. Dan nanti akan disajikan mungkin ada beberapa tampilan ya. Boleh, Pak. Tampilan yang ada yang sudah dilaksanakan oleh Ali Proat, kaitannya lebih fokus ke ini dekor. Karena dekor itu luar biasa lah. Saya suka mengikuti sampai malam hari gitu kan. Iya. Bunganya bagaimana dan lain Betul. sebagainya. Waktu yang dikejar karena waktu itu tidak Tidak bisa. Waktu sudah berjalan kan? Betul, harus berjalan. Argo mah jalan terus, muter Betul. terus. Waktu Betul. tanggal jam 8 harus selesai semua persiapan. Dan harus ini. beres. Kita nggak Itu. bisa titip absen, nggak Nah, bisa dinantikan. Jadi harus profesionalisme Nah, itu betul, tidak Pak. bisa. Artinya profesionalisme Ya. adalah akhir dari semua, sehingga harapan kami Kang Ali Proat dengan teman-teman WO lainnya, Betul. siapapun yang terlibat, insya Allah ini akan semakin termotivasi. Betul. Dan insya Allah ini akan memberikan keberkahan dan Amin. kebaikan Amin. untuk semua. Amin. Sahabat-sahabat Budi, sebelum berakhir mungkin ada pesan dari Ali, silakan disampaikan kepada anak-anak muda atau WO yang lain. Ya. Pesan untuk lebih memberikan motivasi, silakan. Ya, pokoknya untuk semua baik itu sahabat Budi ataupun semua teman-teman yang ada di Tasik dan di luar manapun, yang penting kita punya niat yang baik, yang benar, yang tulus. Insya Allah kok nanti pada akhirnya akan ada jalan. Jadi kuat dalam ikhtiar, Iya. lapang dalam tawakal, makmur dalam syukur. Alhamdulillah. Terima kasih Ya. Ali Proat, Makasih, sahabat-sahabat Budi. Alhamdulillah kita bisa berbincang-bincang malam ini dengan anak muda yang cukup kreatif, Ali Proat. Amin. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi semua, ya kan, entrepreneur muda di bidang apapun. Kalau kita fokus, insya Allah keberhasilan itu akan hadir. Tetapi tadi harus diawali dengan niat yang ikhlas. Insya Allah rizki akan mengikuti. Betul, Pak. Betul, Itu Pak. saja sahabat Budi. Terima kasih. Makasih, Pak. Ali Proat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di podcast yang berbeda. Jangan lupa share, like, lalu juga Komen. komen. Nah, kita berjumpa kembali dalam acara yang berbeda di ini podcast Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.